Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan sempat. Banyak orang sehat tapi tak sempat. Coba saya tanya, kira-kira saudara kita di kampung ini banyak gak yang sehat? Tapi kira-kira yang hadir ke sini udah 50% belum? Belum. Berarti apa? Banyak orang sehat tapi tak sempat untuk hadir. Ada orang yang sempat tapi tak sehat. Berapa banyak orang yang kemarin bercita-cita pengen hadir pada acara hari ini, tapi qadarullah, Allah tak berikan dia kesehatan sehingga hari ini dia sakit tak bisa hadir. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, kita dikasih sama Allah dua-duanya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Baca apa? Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walaupun mata kita belum pernah menatap wajah teduhnya Rasulullah, walaupun tangan ini belum pernah bermusafahah jabat tangan dengan tangan mulianya Rasulullah, walaupun lisan ini belum pernah bertutur kata dengan tutur kata lembutnya Rasulullah, mudah-mudahan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Muhammad selalu terus terpatri dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan Allah besok ridho kepada kita, Allah satukan kita di surganya Allah bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang pengen masuk surga ketemu Rasulullah? Siapa yang pengen ketemu sama Rasulullah? Yang cepat. Kalau yang belakangan mah berarti pengennya belakangan. Kalau bisa kita duluan. Ulang 1, 2, 3. Siapa yang belum mandi? Nah, ayo. Siapa yang belum? Nah, ini masih. Mudah-mudahan kita semuanya besok diakui oleh baginda Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Karena ada besok nikmat yang tiada tara. Apa itu nikmatnya? Bisa melihat wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita diberikan oleh Allah ridho bisa melihat wajahnya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bahkan ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, ditanya sama Allah, wahai penghuni surga, ada enggak nikmat yang perlu aku tambah? Kata penghuni surga, ya Rob, sudah cukup ya Rob. Kemudian kata Allah, ada nikmat yang belum aku kasih, mau gak aku kemudian kasih? Mau aku tambah lagi gak nikmatku di surga? Sudah cukup ya Rob. Semua nikmat yang kau janjikan di dunia itu sudah aku terima, yaitu hari ini aku terima di surgamu ya Rob. Tapi apa kata Allah? Wahai hambaku penghuni surga, ada satu nikmat yang belum aku kasih kepada kalian. Jika kalian kemudian mendapatkan nikmat ini, maka kalian
akan lupa dengan nikmat-nikmat yang lain yang ada di surga. Apa kata manusia? Ya Rabb, nikmat apakah itu? Kemudian Allah menyampaikan, nikmat yang terbesar yang kalian tunggu adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Allah yang maha indah itu. Karena tidak ada lagi keinginan kita sholat, kita ngaji, kita melakukan amal soleh, kecuali ibtigha'a wajhillah, hanya ingin bisa mampu diizinkan oleh Allah melihat wajahnya yang indah itu. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karenanya perjuangannya juga tidak mudah. Makanya hari ini kita hadir dalam rangka apa? Dalam rangka kita belajar apa hikmah yang tersirat di balik ayat Al-Quran yang tersurat di surat Al-Isra. Masya Allah, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika Allah memuji dirinya sendiri, Subhanalladzi, seolah-olah majadahu rabbuhu. Allah kemudian seolah-olah dia kemudian apa? Dia kemudian memuji dirinya sendiri. Ini dari saking apa? Tidak ada yang bisa melakukan hal ini. Sehebat apapun kejadiannya, tidak akan pernah ada manusia makhluk Allah yang mampu melakukan hal ini. Perkara besar apa itu? Kok hanya Allah yang kemudian bisa melakukannya? Apa perkaranya? Coba kita lihat. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, yang memberangkatkan abdunya yang bernama Muhammad dari mana? Masjidil Haram, dari Masjid Al-Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Syam. Apa? Linuriyahu, supaya apa? Allah memberikan perjalanan yang indah ini kepada Rasulullah, yang Allah berkahi sekeliling Masjidil Aqsa dalam rangka apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa kata Allah? Aku berkahi Masjid Al-Aqsa yang menjadi tujuan Nabi Muhammad. Kemudian setelah dari Masjid Al-Aqsa, Allah kemudian memberangkatkan Rasulullah dari mana? Dari Masjidil Aqsa menuju ke langit, sampai langit yang ketujuh, sampai kemudian ke Sidratul Muntaha, bahkan sudah hampir sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di langit yang pertama, kemudian Nabi kita berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum ketemu dengan Nabi Adam, malaikat Jibril membawa Rasulullah. Fa astaghfiru, kata Jibril, saya minta untuk dibukakan. Maka kemudian malaikat penjaga langit yang pertama, dia kemudian berkata, "Man anta?" Siapa kamu? Berani-beraninya minta dibukakan pintu langit yang pertama. Kata Jibril, "Ana Jibril." "Oh, kamu Jibril?" "Iya, saya Jibril." "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Apa kata Jibril? Kata Jibril, "Ini adalah Muhammad yang gara-gara beliau langit dan bumi beserta malaikatnya diciptakan sama Allah. Akhirnya semuanya tunduk kepada Rasulullah, dan dia kemudian mengucapkan salam terbaik, kemudian memujinya ketika dibuka langit pertama, kemudian
lahir Nabiullah Adam alaihissalam. Dikatakan oleh Nabiullah Adam, Jibril, ini siapa Jibril? Kata Jibril, ini Muhammad. Inikah keturunanku yang paling mulia? Inikah keturunan Adam yang paling mulia di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit? Inikah Muhammad orangnya? Iya, kata Jibril. Dipeluk Nabi Muhammad oleh Nabiullah Adam. Salamun qaulan min rabbika. Wahai anakku, wahai Muhammad, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya manusia. Dipeluk. Maka kemudian dikatakan, silakan engkau menuju ke langit yang kedua. Naik ke langit yang kedua. Kemudian di langit yang kedua ketemu sama malaikat, pertanyaannya sama. Ketemu dengan Nabiullah Isa sama Nabiullah Yahya di langit yang kedua. Perjalanan dari langit satu ke langit yang kedua, kana miqdaruhu 50 alfasan. Jauhnya perjalanan yaitu 50 alfasan, 50.000 tahun perjalanan dunia. Kira-kira ada nggak yang sempat jalan 5.000 tahun? 5.000 saja nggak bisa, apalagi 50.000. Masya Allah, ini perjalanan panjang luar biasa. Makanya akhirat itu apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh, bahkan khairu wa abqa, lebih kekal dan lebih lama. Ikhwatal iman, singkatnya sampai kemudian ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabiullah Idris. Yang ketiga itu ketemu dengan Nabiullah yang paling ganteng, siapa namanya? Yusuf. Sama juga ditanya ya Jibril, siapa dia? Dia Nabi Muhammad yang gara-gara namanya itu kemudian kita diciptakan. Ini Muhammad dipeluk lagi, kemudian mengucapkan salam lagi, salamun qaulan min rabbika. Kemudian disebut lagi, kemudian selamat datang ahlan wa sahlan wahai Nabi yang mulia. Terus naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Ditanya siapa? Ini Muhammad. Oh ini Muhammad. Iya ini Muhammad. Terus sampai kemudian dikatakan ke langit yang keenam, berjumpa kemudian dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan bapaknya para nabi. Siapa bapaknya para nabi? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikatakan, wahai Jibril, ini siapa Jibril? Inilah keturunanmu wahai Ibrahim. Siapa dia? Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini ternyata yang namanya Muhammad. Dipeluk lagi, Masya Allah. Sampai kemudian mau ke Sidratul Muntaha. Kata Jibril, mohon maaf ya Rasulullah, saya nggak bisa naik ke atas. Kenapa? Kalau saya sampai naik ke Sidratul Muntaha, saya akan kebakar. Ternyata dulu Nabi siapa yang disebut Kalimullah, masih ingat? Bapak-bapak masih ingat nggak? Nabi yang satu-satunya Nabi yang dijuluki Kalimullah, Nabi yang bisa bercakap-cakap sama Allah, siapa? Nabi Musa. Ternyata dulu Nabi Musa juga sama. Dia kemudian apa? Tidak bisa melihat Allah, hanya melihat cahayanya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad. Ketika sudah naik ke Sidratul Muntaha, dia kemudian hanya melihat cahaya yang sangat luar biasa berkilau, bercahaya luar biasa, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Sampai kemudian dikata oleh Aisyah, wahai suamiku, apakah engkau langsung melihat wajah Allah? Apa kata Rasulullah? Enggak, yang kulihat hanyalah cahaya yang begitu senar, sinarnya begitu terang luar biasa. Makanya kemudian Rasulullah pada saat itulah kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu dihadiahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Apa hikmahnya? Hikmahnya ternyata Isra Mi'raj itu, perjalanan itu yang dilakukan sebelumnya itu ketika Rasulullah sedang tidur di masjid bersama teman-temannya, tiba-tiba malaikat datang di malam hari. Kemudian ditanya sama malaikat yang lain, mana yang namanya Muhammad? Dikatakan oleh malaikat yang satu, itu Muhammad yang paling tengah tidurnya. Oh iya, ada cahaya.
Akhirnya pada saat itulah kemudian Rasulullah membedah hatinya, dicuci dengan air zam-zam. Kalau kita dicuci sama dokter dibelah, dicuci pakai apa? Pakai air alkohol. Tapi Rasulullah ketika mau dibedah, Masya Allah, dicuci pakai air zam-zam, sehingga kemudian ditutup kembali, tidak ada lagi celah, seolah-olah dia sudah dibelek dadanya. Tapi Masya Allah, sampai kemudian ketika dia mau berangkat menuju Isra Mi'raj, itu kondisinya Rasulullah sedang apa? Sedang bersedih yang luar biasa. Apa sedihnya? Ditinggal istrinya. Siapa istri tercintanya Rasulullah? Khadijah. Mana ada namanya Khadijah? Ada. Khadijah. Setelah ditinggal Khadijah, ditinggal sama siapa lagi? Ditinggal sama keluarganya yang hebat. Siapa itu? Paman apa kakek? Paman apa kakek? Paman yang membelanya. Masya Allah. Pada saat itulah kemudian Rasulullah bersedih. Pada saat itu pula dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Healing. Apa healing? Jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ke Jonggol. Kalau kita jalan-jalan kira-kira kemana paling jauh? Nih, diajak suami kemana paling jauh? Cipes. Jauh amat Pak. Ini bapak-bapak ngajak. Ini bapak-bapak istrinya di sini kan ya? Ada istrinya di sini. Kira-kira paling jauh ngajak istri jalan-jalan kemana? Eropa. Jauh Pak, sono. Masya Allah. Ini Rasulullah diajak jalan-jalan sama Allah, ingin menghibur hatinya. Karena ingat sekali lagi, Rasulullah adalah yatim. Dia bersedih, langsung Allah yang menghibur. Sama ketika Rasulullah tidak dapat wangi lama, sehingga dia efek. Sama siapa? Sama orang kafir. Muhammad sudah gila, Muhammad sudah ditinggal sama setannya. Ternyata Rasulullah sedang menunggu wahyu. Rasulullah menunggu lama. Akhirnya turun ayat Wadduha Wal-layli idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, kamu tidak pernah ditinggal sendiri. Allah selalu bersamamu. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj adalah Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang yatim itu ketika bersedih. Apa yang bisa kita ambil? Besok pulang dari sini, sayangi, cintai anak yatim, hibur, bahagiakan hatinya. Yang kedua apa? Ketika sudah naik, Rasulullah naik, kemudian dapat perintah sholat. Pertama sholat yang diperintahkan sama Rasulullah khamsuna rakaat, khamsuna marrah. Khamsuna marrah itu berapa? 50 kali dalam sehari. Kira-kira 50 kali bagi 24 jam berapa jam sekali? Setiap 2 jam apa sejam? Setiap 2 jam berapa jam? Setengah jam. Setiap setengah jam. Pulang dari masjid sholat zuhur, baru nyampe ke tengah jalan, azan lagi, masuk lagi. Kira-kira kita kuat enggak? Ini sudah diprediksi sama Nabi Musa. Ketika turun kepada Nabi Ibrahim di langit ke-7, ditanya sama Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sudah selesai? Sudah. Silahkan turun. Salamun alaika. Selamat turun. Giliran nyampe ke Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, sahabatku, adikku sini, apa yang diperintahkan oleh Allah? Bima umirta. Saya menerima perintah sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Sungguh umatku kaum Bani Israel, kata Nabi Musa, itu paling kuatnya kaum, paling kemudian tingginya kaum, jisimnya paling kuat, ingatannya paling kuat, semuanya kuat. Tapi umatmu wahai Muhammad itu tuh paling pendek. Tuh, umatnya Rasulullah pendek,
Umatnya Nabi Musa tingginya kayak apa? Kayak itu tuh. Nabi Musa itu umatnya. Apalagi Nabi Allah Adam dikatakan tingginya itu sampai 700 meter kayak apa? Itu Masya Allah. Kita ini paling kan kecil. Kemudian apa lagi? Paling kuat. Apa paling tidak kuat? Umat Muhammad. Ketika dikit-dikit galau, apa yang diketik? Ketik di WA, kirim di medsos, ada lagi galau, WK gitu ya. Dikirim di sosmed, dibaca sama tetangga, ya Allah, Busri, ada namanya Busri, ada, ya udah dirubah. Busunya tuh ada, nggak ada. Ya Allah, busunya tuh lagi galau, WK dibalas sama dia. Memang enak gitu. Jadi apa? Umatmu itu paling lemah, katanya Nabi Musa. Minta dong sama Allah turun diskon. Akhirnya ya sudah, saya minta ke Allah. Ya Allah, umatku paling lemah. Umatku ini paling paling lemahnya umat. Imannya paling lemah. Tolong ya Allah, bisa nggak dikurangi? Akhirnya dikurangi. Udah berkali-kali dikurangi dari 50 ke sampai 20, sampai kemudian ke 10, sampai ke 5. Yang kita Nabi Musa ditanya lagi, berapa sudah? Udah 5. Kamu gak bakalan kuat. Umatmu kecil, gak bakalan kuat. Minta lagi sama Allah. Apa kata Rasulullah? Musa, saya udah malu ketemu sama Allah mau minta diskon. Sudah deh, saya terima. Bismillah, saya terima perintah Allah dengan bismillah. Saya akan sampaikan kepada umatnya Rasulullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita sholat berapa? 5 waktu. Tapi sebelum 5 waktu itu turun, apa kata Allah? Muhammad, tapi jangan khawatir. Walaupun umatmu mengerjakan 5 waktu, tapi aku lipatkan pahalanya dalam setiap kali waktu itu 10 kali lipat. Berarti apa? Sama kita dengan mengerjakan 50 kali. Masya Allah. Karena apa kata Rasulullah? Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Yang satu dilipat gandakan jadi 10. Alhamdulillah, kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Sehingga apanya? Kita harus berterima kasih sama Rasulullah. Kenapa? Karena walaupun hidup di masa yang terakhir, ternyata masuk surganya duluan. Percaya enggak? Yakin enggak? Apa kata Rasulullah? Ataitu babal jannah, saya datang ke depan pintu surga. Fa astaghfiru, saya minta untuk dibukakan pintu surga. Malaikat Al-Khazin berkata, Man anta, siapa kamu? Kok berani-beraninya nyuruh aku buka pintu surga? Rasulullah dengan suara yang khas dan lembut, beliau berkata, Ana Muhammad, saya adalah Muhammad, utusan Allah. Apa kata malaikat Al-Khazin? Wallahi, demi Allah wahai Nabi Muhammad, aku diharamkan untuk membuka pintu surga sebelum kamu Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga beserta seluruh umatmu masuk dalam surga, baru aku diizinkan untuk membuka surga buat umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Berarti walaupun kita hidup di 2024, masuk surganya duluan. Siapa yang pengen duluan? Kenapa nggak mau? Karena syaratnya mau ke surga harus ketemu sama Allah dulu. Syaratnya ketemu sama Allah harus lewat proses. Ngapain? Ya mati dulu. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Jadi oleh-olehnya dari Isra Mi'raj adalah sholat. Saat itu Rasulullah langsung dibalikin ke Masjidil Aqsa, kemudian diberangkatkan
Merenung dia. Masa sih ya? Saya perasaan semalam di sini, tapi kok saya tadi jalan-jalan jauh banget. Datang tuh Fir'aunnya zaman itu. Siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal datang. Apa yang dikatakan? Hei, kenapa kamu Muhammad? Sudah capek ya berdakwah? Enggak. Ngapain kamu bengong di situ? Enggak apa-apa. Nah, terus kenapa teman ngelamun? Memang masalah buat lo, gitu. Tapi enggak, Rasulullah enggak bilang begitu. Akhirnya apa? Ini Abu Jahal. Saya teh heran katanya. Kenapa heran? Tapi Abu Jahal enggak bilang begitu. Enggak ada teh-tehnya. Ini anggaplah Abu Jahal orang Sunda ya. Apa katanya? Saya teh semalam diberangkatkan sama Allah. Sebelum subuh tiba-tiba sudah datang ke sini. Diberangkatin kemana memang? Berangkatnya jauh. Dari sini saya diberangkatkan ke Masjidil Aqsa di Syam. Katanya siapa? Katanya Abu Jahal, gila kali kau. Dari situ Masjidil Aqsa aku diberangkatkan ke langit yang ketujuh sampai menerima sholat. Kamu sinting Muhammad. Abu Jahal tiba-tiba punya rencana. Muhammad nih hebat nih. Ini kalau disiarkan ke orang lain, pasti orang lain langsung tidak percaya lagi sama Muhammad. Akhirnya apa? Rasulullah cerita tuh bahwa dia dikatakan sama Abu Jahal, memang Masjidil Aqsa tiangnya ada berapa? Sama Rasulullah disebutin. Pintunya ada berapa? Disebutin. Karena sama Jibril langsung ditampakkan. Nih Muhammad lihat. Bisa jawab. Akhirnya apa? Bahkan wahai Abu Jahal, sebentar lagi nih akan ada kabilah yang lewat. Dan saat aku sedang Isra, sedang diperjalankan oleh Allah ke Masjid Al-Aqsa, aku melihat sebelum datang ke sini, kabilah itu kehilangan tunggangannya. Dia kehilangan ontanya, sehingga kemudian aku tunjukkan ontamu sebelah sana. Akhirnya orang itu datang dan menemukan ontanya. Pasukan itu, kaum itu sebentar lagi mau datang. Tunggu dia. Abu Jahal tiba-tiba oleh kesempatan buat menghancurkan Nabi Muhammad. Akhirnya dikumpulin tuh di satu bukit. Kemudian apa yang dikatakan? Ini sudah Abu Jahal sudah ngos-ngosan. Sudah apa tuh pengen sekali cepat dia langsung mengumpulkan warga. Dikumpulin, warga kesini, sini semuanya kumpul. Dikatakan apa? Ada saat itu seorang muslim, dia lagi ngapain? Dia lagi duduk. Dia lagi minum pada saat itu. Ketika dia minum, dia tiba-tiba dipanggil. Orang-orang yang beriman sama Muhammad, sama orang-orang yang gak percaya Muhammad, kumpul di sini. Akhirnya kumpul di bukit itu. Apa yang dikatakan? Nih, lihat dengerin nih Muhammad. Muhammad ceritanya sudah ngaco, dia udah gila. Masa? Coba saya tanya, kalian siapa yang pernah ke Syam? Dikatakan sama orang yang kaya, saya. Tiba-tiba banyak saya. Coba dari sini ke Syam kira-kira perjalanan berapa hari? Kalau naik kendaraan yang paling cepat sebulan baru nyampe. Bolak-balik ke sini berarti 2 bulan. Kalau jalan kaki setahun. Katanya Abu Jahal, lihat nih Muhammad, dia pun cerita sama saya. Katanya semalam dia diberangkatkan dari sini ke Masjidil Haram, terus ke langit, balik lagi ke sini hanya sepertiga malam. Gila nggak? Gelok, katanya gitu. Orang yang tadinya juga percaya sama Rasulullah sudah mulai ragu-ragu. Masa sih? Kayaknya mustahil deh. Orang berjalan dari sini yang perjalanannya 2 bulan pulang pergi hanya sepertiga malam. Akhirnya apa? Akhirnya coba saya kata Rasulullah, silahkan ditanya siapa yang pernah ke Masjidil Aqsa, tanya saya. Kira
kira-kira di Masjidil Aqsa ada berapa tiang? Kata orang yang pernah ke sana, orang kaya, orang kaum Quraisy nanya. Dikatakan ada sekian tiang. Tingkatnya ada berapa? Ada sekian tingkat. Kok benar? Sadaqah Muhammad. Muhammad benar. Oh, kan benar kata Rasulullah. Kok bisa begitu ya? Akhirnya apa, tiba-tiba semuanya jadi percaya sama ucapannya Nabi Muhammad. Tapi apa ternyata dikibulin lagi sama Abu Jahal. Tapi mustahil bisa sampai ke sini satu malam saja. Akhirnya mulai ragu-ragu lagi. Tinggal satu tuh yang gak ikut kumpul, yang percayanya kepada Nabi Muhammad tumpul. Siapa itu? Abu Bakar. Katanya Abu Jahal, tinggal Abu Bakar. Kalau Abu Bakar bilang gak percaya, selesailah Nabi Muhammad. Selesai Muhammad, sudah gak ada lagi agamanya. Akhirnya bareng-bareng datang ke kebunnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebun. Tiba-tiba banyak kaum yang datang bahkan berbarengan. Hanya terjadi pada saat itu saja orang iman, orang muslim sama orang kafir datang bergandengan tangan menuju ke situ. Kaget Abu Bakar. Tumben ada orang muslim gabungan orang kafir lagi rukun begitu, ada apa ya? Akhirnya Abu Bakar, memang Abu Bakar orangnya kurus. Abu Bakar tuh orangnya kurus. Kalau di sini tuh kayak siapa ya? Nah ini yang kacamata ini. Yang kacamata ini kurus, tapi dia kalau orang kuat. Kalau ngangkat istri kuat nggak? Oh kuat katanya. Ini Abu Bakar walaupun kecil badannya kuat, ngangkat pedangnya kuat, masya Allah. Ketika sudah datang, apa dikatakan? Hei Abu Bakar sini. Sahabatmu yang namanya Muhammad sudah mulai gila. Memang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Masa dia perjalanan dari sini ke Masjidil Aqsa hanya setengah malam, hanya sepertiga malam, mustahil ya? Apa jawabannya Abu Bakar? Tuh ini kalau sudah imannya kuat sama Nabi Muhammad gak tergoyahkan. Apa katanya Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, seandainya Nabi Muhammad yang mengatakan itu terjadi, maka saya akan bilang iya saya percaya. Bahkan seandainya mata saya melihat tembok warnanya hijau tapi Nabi Muhammad bilang putih, saya akan salahkan mata saya bilang itu adalah warnanya warna putih. Ini dari saking apa? Percayanya Abu Bakar. Makanya dijuluki Abu Bakar dengan siapa? As-Siddiq, orang yang mempercayai Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan perjalanan Rasulullah. Ikhwatal iman, inilah kemudian kata Abu Bakar melihat sahabatnya yang baru mu'allaf ini hatinya sudah mulai goyah. Apa yang ternyata kata Abu Bakar, nih kalau memang begitu kita tunggu nih apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad. Katanya ada kabilah yang siap setelah lagi datang. Yuk kita sambut bersama-sama, kita tanyakan. Kalau memang benar yang dikatakan Muhammad itu benar, maka boleh kalian beriman kepada Muhammad, kata Abu Jahal. Akhirnya sebelum pasukan itu tiba ke gerbang Madinah, kemudian apa lagi? Dia kemudian si orang yang tadinya belum pernah mandi pagi, pengen menyaksikan orang yang akan datang. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, memang ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya nanti yang paling depan ontanya itu, kendaraannya itu ada kalung warna merah. Kemudian yang paling belakang itu yang kemarin ontanya ketinggalan di sono. Tanya nanti, ditanya. Datang kemudian stop, katanya Abu Jahal, peteng-teng dia, stop. Karena dia merasa apa? Bakalan sia-sia Muhammad pokoknya. Mulai hari ini Muhammad akan aku permalukan. Apa katanya dia? Ente memang benar berapa orang? 7. Kata Nabi Muhammad 7. Oh benar ya. Tadi siapa yang kehilangan onta? Itu yang belakang.
Kalian dengar apa? Kok bisa otaknya ketahuan lagi, ketemu lagi. Pada saat kita sedang mencari, tiba-tiba ada suara, kendaraanmu ada di sono. Akhirnya saya mengikuti suara itu, tiba-tiba ketemulah tempat ini. Kok benar? Memang siapa yang ngasih tahu sama kalian? Padahal kan kita ini baru nyampe di gerbang, belum ada yang masuk. Kok kalian itu tahu kalau kami kehilangan otak, kalau kami kemudian mendengar suara, kalau kami jumlahnya sekian? Tuh, ada Muhammad yang ngasih tahu. Siapa Muhammad? Dialah yang tadi diperjalankan oleh Allah, kata Abu Bakar. Dari situ kemudian orang yang mendengar berita itu langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa katanya Abu Jahal? Gagal mani. Akhirnya salah lagi. Sudah menyebar katanya Abu Jahal. Sihirnya Muhammad sudah menyebar. Ke Madinah, ke Mekah sudah menyebar. Ikhwatal iman, ini adalah peristiwa besar yang tidak bisa dilakukan oleh siapa-siapa, hanya Allah. Makanya Allah yang kemudian memuji dirinya dengan sebutan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memberangkatkan ini, karena memang hanya Allah yang mampu melakukannya. La haula wa la quwwata illa billah. Sebelum saya tutup, oleh-olehnya kan sholat. Ini masih siap, masih kuat dengerin apa mau ditutup? Yakin? Kayaknya sudah ada yang begini-begini kan. Pertama, sholat ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Yang lain perintah, yang sholat, yang perkara lain dalam agama kita itu turunnya pakai wahyu. Turunnya rata-rata lewat wahyu dari malaikat Jibril, diantar wahyunya oleh malaikat Jibril. Tapi untuk sholat, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyambut ke Sidratil Muntaha. Dari saking utamanya sholat. Yang pertama. Yang kedua, ikhwatan iman, kenapa sholat istimewa? Karena menurut kita nih, anggota badan kita yang paling terhormat apa? Di badan kita yang paling terhormat, paling mulia apa? Coba. Ketika ibadah apapun, ada nggak yang kepala kita yang kemudian kita tundukkan ke tanah, kita samakan sama tanah? Ada? Tidak ada. Zakat, ketika kita bayar zakat, kepalanya ke bawah kan? Bu, saya bayar zakat, begitu? Enggak. Haji, ketika haji, ada enggak kepalanya yang kemudian dibetulkan ke tanah? Enggak ada. Tapi apa? Sholat, yang kemudian paling mulianya tubuh, kemudian disamakan dengan tanah sambil kita mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Yang ketiga, kenapa sholat itu mulia? Coba kita lihat. Biasanya yang jadi imam itu adalah apa? Raja. Walaupun makmumnya presiden, harus ikut imam. Contoh, punten. Bapak siapa yang datang yang pakai baju dengan pendek? Jokowi? Siapa? Prabowo? Apa ini badannya ya? Orang enggak Reng ininya ini, wakilnya Pak Prabowo siapa? Gibran. Pak Rengga ya. Pak Rengga jadi imam di Nurul Iman. Kira-kira tiba-tiba ada presiden datang, dia bawa pengawal tentara-tentara. Kira-kira tunduk gak sama imam? Apa dia bilang ketika imam luruskan, rapatkan barisannya, jangan ada celah-celah? Dia bisa? Enggak, saya semau saya kan presiden. Ada yang begitu? Gak bisa dalam sholat. Pak Rengga akan berkata, yang pojok geser Pak SBY, geser terus. Ini siapa? Oh, ternyata Pak Jokowi. Kiri terus. Rapat. Presiden pun akan tetap takzim sama siapa? Imam.
Ini bertanda apa dalam agama kita? Sholat adalah istimewa. Tidak ada amalan-amalan ibadah lain yang seistimewa sholat. Contoh, haji saja kalau presiden datang semuanya disuruh minggir nggak? Minggir. Ada yang menyium Hajar Aswad. Siapa? Pak Presiden. Siapa presidennya? 2004 Pak Jokowi. Umpamanya saya presidennya. Tiba-tiba ada orang dari mana nih, BCA mau yang Hajar Aswad, tapi tiba-tiba ada presiden mau saya lewat. Pasti yang lebih diutamakan siapa? Presiden. Silakan minggir semuanya. Presiden mau yang Hajar Aswad. Tapi kalau sholat, ada nggak yang begitu? Nggak bisa. Semuanya diberlakukan yang sama, rakaatnya sama, nggak boleh. Saya presiden, karena sibuk saya hanya 2 rakaat zuhur ya, nggak bisa. Itu dari saking istimewanya apa? Sholat. Yang keempat, sholat itu istimewanya apa? Karena sholat adalah imaduddin. Apa imaduddin? Tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang mengokohkan dia, berarti dia sedang mengokohkan agamanya. Tapi barang siapa yang merobohkan dia, berarti dia sedang merobohkan agamanya. Na'udzubillah. Makanya ikhwatal iman, namanya tiang, ini masjid begitu megah. Kalau kira-kira tiangnya nih tiang, tiba-tiba malam nanti ada yang gergaji tiang 4 dipindah ke depan, roboh nggak? Roboh. Begitu pula dengan ibadah kita, haji kita, sedekah kita, apalagi puasa kita, tanpa adanya tiang yang kokoh akan roboh. Makanya yang pertama kali diingatkan oleh Rasulullah sebelum meninggal, ketika Rasulullah artinya ingin diangkat sama Allah, apa pesan Rasulullah sebelum menutup matanya yang terakhir? Apa kata Rasulullah? Kalau dari bawah ketika ruhnya sampai di sini, Rasulullah kemudian berpesan, ummati. Tapi ketika sudah sampai kemudian ke badannya, sampai kemudian menjelang lehernya, Rasulullah kemudian berkata, ummati alaikum bissalah, alaikum bissalah, alaikum bissalah. Tiba-tiba Sayyidina Ali mendekat, ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Disangkanya mau berwasiat yang lain, tapi apa kata Rasulullah? Alaikum bissalah, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu. Aturan ketika orang sedang sakaratul maut, nggak boleh ada yang bisa ngomong dan nggak ada yang bisa ngomong. Hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa ngomong. Apa kata Rasulullah itu? Allah akan menerima taubat seseorang yang balagha taubatul abdi malam yughargir. Taubat masih akan diterima sebelum nafasnya sampai di gorgoroh, di tenggorokan. Aturan yang lain sudah tidak bisa bersuara, tapi Rasulullah masih bisa bersuara karena beliau adalah orang yang sangat istimewa. Makanya ketika sudah sampai kemudian di atas, Jibril sudah memalingkan wajahnya begini. Jibril sama Rasulullah dipanggil, ya Jibril. Kenapa Jibril? Apakah engkau takut, engkau jijik melihatku ya Jibril? Apa kata Jibril? Enggak ya Rasulullah, aku enggak jijik ya Rasulullah. Tapi engkau kenapa memalingkan wajahmu wahai Jibril? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku tidak sanggup melihat wajahnya orang yang paling aku cintai sedang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat itu kemudian Rasulullah ketika mau diangkat, apa katanya Rasulullah? Wahai malaikat maut, beginikah rasa sakit sakaratul mautku? Ya Rasulullah, ini yang paling ringan ya Rasulullah. Sungguh umatmu lebih dahsyat daripada ini ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Berarti umatmu besok ketika sakaratul maut lebih dahsyat, lebih sakit daripada ini. Iya ya Rasulullah. Apa jawabnya Rasulullah kepada malaikat maut? Wahai malaikat maut, mintakan kepada Allah, satukan rasa sakit sakaratul maut umatku besok kepadaku hari ini. Aisyah,
Fatimah kemudian berkata, "Ya Abah, sakit Abah, sakit Abah." Satukan wahai malaikat maut rasa sakit umatmu saat sakaratul maut, satukan kepadaku hari ini. Semuanya menangis. Jibril pun tidak tega melihat Rasulullah. Karena apa? Semudah-mudahnya sakaratul maut itu sama seperti kita kena silet. Ada yang pernah kena silet? Kena silet, kemudian kulitnya ditarik ke atas, ditarik kayak kita kulitin kambing Idul Adha, ditarik, diletakkan. Itu yang paling mudah. Tapi orang yang kemudian mendapat rahmat Allah, dia kemudian ketika diangkat dalam keadaan tersenyum karena melihat surga yang ditampakkan oleh Allah lewat malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Makanya doa kita di mana tuh? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, terus wa afiyatan jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, terus wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kita baca setiap habis sholat. Supaya apa? Besok ketika apa? Ketika kemudian waktunya kita sakaratul maut dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian ikhwatal iman, kenapa sholat itu menjadi wajib pula? Yang keenam adalah sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita haji nggak mampu, masih ditoleransi sama Allah. Boleh nggak apa-apa nggak haji. Haji bagi yang mampu. Kalau kita nggak bisa puasa, masih dibilang silakan bayar fidyah, silakan kemudian dikodok tuh. Tapi kalau sholat nggak boleh ditinggal. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu bisa sholat berdiri, berdiri. Tapi jika kau tidak mampu, duduklah. Tapi kalau sudah tidak mampu duduk, maka berbaring. Ustaz, berbaring sudah tak kuat. Ya sudah, apa katanya? Pakai isyarat. Pakai isyarat. Ustaz, jangankan isyarat, sudah nggak kuat sama sekali sudah. Ya kalau memang sudah nggak bisa semuanya, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, isyarat nggak bisa, ya sudah, minta tolong tetangga untuk sholatin, ya. Begitu kan ya? Ya benar. Maksudnya apa? Semuanya orang selagi masih bisa sholat. Kecuali tadi memang sudah nggak bisa apa-apa, minta tolong tetangga untuk nyolatin kita. Mati saja harus disolatin, apalagi yang masih hidup. Bahkan di dalam hadis dikatakan apa? Tegas Rasulullah kemudian masalah sholat. Wa man taraka sholata afdan faqad kafara. Siapa yang ninggalin sholat dengan sengaja, maka hukumnya kafara, telah dia keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Gimana cara baliknya? Cara baliknya kita apa? Mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan dalam riwayat tadi dikatakan apa? Orang yang sengaja ninggalin sholat, namanya akan ditulis di depan pintu apa, di atas pintu neraka. Jadi umpamanya ada pintu neraka, ditulis nama kita di daftar itu. Orang yang tertulis namanya di pintu neraka akan lewat di situ. Gimana caranya menghapusnya? Taubat nasuh, taubat sama Allah. Makanya jangan sekali-kali tinggalin sholat. Kalau kita ini memang kebablasan, contoh kayak bapak-bapak, biasanya rata-rata bapak-bapak pulang kerja kan ada yang lembur tuh, ada yang sampai jam 3 dini hari baru pulang, nyampe ke rumah capek banget, baru duduk, ternyata ketiduran, istri juga ketiduran, akhirnya bangun jam 7. Kira-kira masih boleh nggak sholat subuh? Boleh. Yang penting jangan disengaja.
Mendingan jam 7 aja udah dinyanyiin Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum iqamah, tidur lagi. Iqamah, Allahu Akbar, belum rakaat pertama. La ilaha illallah, baru dikir, belum terbit matahari. Kalau sampai itu kemudian terbit matahari, selesai waktu sholat, kita dikategorikan oleh Allah seperti di surat Al-Ma'un. Apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat masuk neraka wil. Yang seperti apa? Neraka yang dikhususkan buat yang lalai sholat, yang ketika dipanggil sholat dia lalai. Tapi kalau memang benar-benar nih kita kecapean, tiba-tiba bangun-bangun maghrib, itu bersama apa? Insya Allah itu dimaksud sama Allah, asalkan jangan diulangi lagi. Terakhir sebelum saya tutup, hadiah bagi orang yang menjaga sholatnya. Orang yang kemudian datang, dia mengerjakan sholat, bahkan jangankan dia langsung sholat di masjid, dari rumah ketika dia berangkat ke masjid mau sholat, ketika dia berwudu, dia basuh mukanya, gugur dosa-dosa yang diperbuat oleh wajah. Ketika dibasuh tangannya, gugur dosa yang kemudian berjatuhan yang dilakukan oleh tangan. Ketika dia basuh kemudian telinganya, rambutnya, kakinya, seluruh badan yang bermaksiat dan dibasuh dengan air wudu, langsung luntur diampuni sama Allah. Sampai kapan? Ala qadril ma, sampai tetesan air wudu yang terakhir. Masya Allah. Baru berangkat, pas bagal wudu, dia sempurnakan wudunya, dia kemudian berangkat ke masjid. Ketika jalan ke masjid, suami kita satu langkah, ketika angkat kakinya yang kanan, Allah angkat derajatnya. Ketika kaki kirinya dihentakkan ke bumi, maka gugur dosa-dosa kecilnya. Berarti dari rumah ke sini berapa derajat yang akan diangkat sama Allah dan berapa dosa yang akan diampuni oleh Allah. Nah, ini kalau jalan dari sono paling jauh, kira-kira rumah yang paling jauh dari sini siapa? Ada. Paling jauh dari masjid rumahnya ada. Berapa meter? 1 kilo. Masya Allah. Lebih. Kalau belum mengukur, pulang dari sini mengukur ya. Kalau jalan kan biasanya kaki kanan diangkat, kirinya kemana? Ke bawah kan? 1, 2 kan ke bawah. Ada yang dua-duanya ke atas? Ada? Gak ada. Jadi ketika kaki kanannya diangkat, Allah angkat derajatnya. Ketika kaki kiri diturunkan ke bumi, luntur dosa-dosanya. Nah, dari sini hitung kira-kira ada berapa langkah. Tapi jangan hitungnya pakai suara. Jangan bareng-bareng, 1, 2, yang tenang malam loh masalahnya. Nanti kata orang yang gak ikut, kok habis Isra Mi'raj jadi seniwan ya, begitu. Mudah-mudahan bekal ini menjadi bekal yang terbaik supaya besok kita menjadi hamba Allah yang lebih baik mulai dari kemarinnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan insya Allah besok lebih baik dari hari ini. Dan mudah-mudahan Allah turunkan taufik, turunkan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Gimana doanya supaya sholatnya rajin? 1, 2, 3. Gimana? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sekali lagi bareng. Ya, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, nanti kalau nggak hafal silahkan nanya sama guru-guru kita di sini. Insya Allah itu doa supaya kita dan keturunan kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga sholatnya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Ternyata tanpa disadari sudah jam 11 kurang.
Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.